Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kasa Ari Bung Sumo di Las Palmas, guys. Apa kabar, guys? Semuanya sehat? Insya Allah semua dalam lindungan Tuhan, guys. Jangan ada halangan suatu apapun. Dan semua sekarang rakyat Indonesia yang sedang mendapat cobaan, ya guys ya, semoga cepat diberi pertolongan. Jangan berlebar-lebar, ya guys ya. Saya juga merasa sedih, tapi semuanya memang harus begitu, guys. Insya Allah ini semuanya cuma sentilan dari Tuhan untuk kita lebih berhati-hati, lebih berwaspada, dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa, ya guys ya. Karena kita hidup ada yang menciptakan dan semuanya harus menghargai satu sama lain, dan kita harus tetap di jalannya yang lurus, ya guys ya. Yes. Lama-lama aku wis lemes to guys omonganku, ora kaya dhisik ngececek aku to guys. Ini guys. Sekarang saya mau menceritakan tentang ABK lagi, selalu ABK. ABK yang sakit operasi di rumah sakit ini anu guys. Kalau kita bicara masalah apa ya? Ya, mungkin ini memang harusnya begitu, guys. Ada salah satu mase waktu itu saya dibel dengan dokter yang selalu dokter dan agen, bahwa sore nanti akan ada, bukan nanti sore ini tapi yang kemarin dulu, ada ABK yang sedang mengalami sakit dan akan dioperasi. Nggak usah sakit, beritahu operasi apa itu, ya guys ya. Dan waktu itu guys jam 4:30 saya datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit dan masih itu karena mau dioperasi, ya guys ya. Kalau di sini mau dioperasi itu kan semua harus dibersihkan dan udah dipakai baju dan apa ya. Saya itu belum sempat ngomong ke dia karena saya datang dia udah masuk di ruang operasi, udah masuk, dan saya itu nunggui guys. Saya itu menunggui dia. Alhamdulillah operasinya lancar. Ya masih nyun sewu ya mas. Masih yang operasi di PP Sokoro kemarin. Dulu itu saya nggak sempat untuk menunggui sampai dia pulang ke Indonesia karena keadaan saya yang tidak memungkinkan. Nah guys, waktu itu saya nunggui dia hampir berapa jam ya. Kalau operasinya cepet guys, tapi kan dimasukkan ke ruang isunya untuk nunggu dia itu bangun. Hampir 2 jam ini nggak bangun guys. Mungkin kecapean juga, terus itu namanya untuk menghilangkan rasa sakitnya itu loh guys. Itu mungkin karena orang kita kan nggak pernah sing-sing ya guys, jadi nggak kebal. Jadi umpamanya harusnya 1 jam itu sampai 2 jam gitu guys. Saya nunggu itu sampai tekluk guys. Terus dokternya bilang hari ini kok nggak bangun-bangun ya, mungkin kecapean juga karena ya di laut, dia berlayar, terus dia sakit, apanya nyandar di Las Palmas, langsung dimasukkan ke rumah sakit yo lumrah yo guys yo. Jadi yo saya maklum dokternya juga, tapi nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa semuanya oke. Tapi insya Allah saya juga nggak ada rasa takut, rasa gimana karena itu guys. Kalau mau dioperasi itu disuntik biusnya nggak hilang guys. Biusnya nggak hilang. Aturan kan bius itu setelah 1 jam 2 jam itu kan dia harus sudah hilang ya. Tapi dia masih tidur guys ya, yaitu kecapean. Nah saya itu nunggu sampai nekluk di luar kan, karena dia ada di lantai atas dan di lantai atas atau di lantai bawah ya, lupa saya. Lantai bawah kalau nggak salah. Ya di lantai bawah operasinya, dan dia ada tidurnya di lantai atas. Nah saya nunggu itu kayak itu guys. Waktu berangkat itu saya sehat nggak apa-apa guys. Saya itu sehat nggak
nggak apa ya, nggak masalah apapun, nggak apa ya, nggak ada apa ya, nggak ada rasa apapun, sehat. Saya udah mau kerja juga. Saya waktu itu juga melihat Mas kan waktu pertama dia nggak punya kok, dia kan sakit, dia nggak bisa bawa nenteng sesuatu kan. Saya juga bawa sesuatu buat dia biar untuk mengepasi barang-barang dia yang nanti biar lebih enak gitu guys. Nah saya itu nggak tahu kenapa saya itu nungguin dia itu guys, waktu di ruang ISU setelah dia dioperasi itu sepertinya kayak nggak tahu ya, orang sendiri ya, karena saya sendiri, karena di sini khususnya di BP Sokoro rumah sakit itu nggak seperti rumah sakit lainnya, ruang isunya ada besar gitu, enggak, itu kecil kayak di bawah tanah gitu guys. Tapi sepertinya ya kita nggak, saya percaya murkenek, tapi insya Allah nggak ada halangan apapun. Nah setelah itu guys, perasaan badan saya itu sepertinya nggak, saya duduk di situ sendiri tapi nggak kayak sendiri, ini waduh, ngomong jadi horor. Setelah 2 jam, kira-kira 2 jam, dokternya bilang, Ari piye ki, belum sadar tapi bisa dibawa ke kamar, kamu nunggu di sana. Ya wes ya, lah. Nah setelah 2 jam dia dibawa ke kamar karena belum sadar guys, belum sadar, tapi semuanya baik, nggak apa-apa, kecapean cuman karena disenggol gitu dia gitu guys, dia ada reaksi, berarti kan bagus, nggak masalah. Kalau dia nggak ada reaksi mungkin dokternya juga takut. Nah dia dibawa ke kamar guys, saya tungguin di situ sampai 3 jaman lebih lah, belum, nggak sadar, sampai saya foto guys, saya foto dia karena nanti saya takut kalau wah Hari gimana, ada tanggung jawabnya orang di rumah sakit kok nggak datang, dikirain gitu kan, padahal dari dokter semuanya apa itu dokternya yang ada di pelabuhan, terus agennya udah ngebel saya, nanti kalau dikirain saya nggak ada tanggung jawabnya guys. Terus saya foto dia guys, saya foto biar bukannya apa-apa ya, biar masih ngerti, karena belum sadar juga guys. Setelah hampir jam 8-an guys, hampir jam 8-an itu nggak udah ada reaksi tapi masih tidur pulas sekali. Terus saya ngomong ke susternya, iki mbak tunggu nono iki, soalnya aku harus mulai harus kerja yo, kerja. Nah itu guys, setelah itu saya mau turun tangga itu nggak bisa jalan guys, keluar itu nggak bisa jalan guys, saya guys, seperti badannya itu lemes, nggak ada tenaga, nggak ada apa-apa, badan itu rasanya dingin tapi panas, aduh guys. Dari itulah guys, tapi alhamdulillah ini saya ambil hikmah yang terbaik, karena semuanya kita nggak ngerti akan terjadi apa nanti setelah 1 jam 1 menit di depan kita. Itu saya ambil hikmah sekali guys. Dari situ guys, sudah saya nggak bisa apapun, saya nggak bisa jalan aja, nggak bisa guys, jalan aja nggak bisa, sampai lemes, sampai nggak itu guys. Kalau diingat itu sepertinya mungkin orang lain liatin saya kayak kena, padahal saya masuk itu segar bugar, nggak apa-apa guys. Tapi yo nggak tahulah, mungkin karena saya kecapean atau apa gitu, sampai dokter sampai semuanya ngantek koyo nggak lah, tadi nggak masalah apa-apa, orang saya nungguin aja di ruang ISU aja nggak masalah. Tapi memang waktu saya ke kamar kecilnya ruang isunya itu seperti agak nggak enak guys, seperti nggak enak, terus keluar seperti berat sekali guys. Nah itu mungkin juga perasaan saya nggak mikir yang enggak guys. Nah setelah itu delalah juga rumah sakit saya ada di situ guys, karena saya punya asuransi pribadi, saya ada di rumah sakit itu juga. Jadi masih itu ada di tingkat atas, saya di bawahnya, kalau nggak salah saya itu di bawahnya guys. Tapi karena Pak Mario juga, saya juga semua nggak ingin mengecewakan, nggak ingin merepotkan siapapun, jadi cuman diem guys, kita nggak bilang siapapun. Sampai masa itu
Mas itu udah sembuh, saya masih di rumah sakit karena saya harus 15 hari di rumah sakit guys. Padahal itu saya nggak apa-apa guys, saya itu nggak apa-apa. Sampai dokternya katanya bilang saya harus sakit ini, padahal setelah akhirnya nggak ada penyakit apapun. Tapi alhamdulillah itu semua sambil hikmahnya guys. Jadi juga saya mohon maaf ya Mas yo, waktu saya nungguin jenengan saya nggak bisa sampai jenengan pulang karena saya harus juga di rumah sakit itu juga. Sampai ya Allah Gusti, saya sampai merasakan bersalah sekali, tapi saya juga nggak menginginkan saya sakit guys waktu itu. Jadi ya 15 hari persis saya harus ada di rumah sakit. Setelah itu kita harus kontrol gini, nyatanya nggak ada penyakit apapun. Tapi nggak apa-apa, itu semua saya ambil hikmahnya. Saya ambil bahwa kita harus positive thinking, kita nggak usah negative thinking, karena memang hidup ini penuh dengan tanda tanya. Jadi kita harus benar-benar pikiran hati kita harus bersatu ya toh guys. Saya juga terima kasih sekali dengan Mas yang yang perhatian sekali ke saya. Setelah dia sadar itu paginya dia miss call ke saya, tapi ya nggak diambil karena yang bawa Pak Mario nggak bisa ngomong bahasa Jawa, jadi cuman didiemin aja, nggak dikasih ke saya. Tapi setelah saya agak baik itu baru saya dapat bisa ngomong ke dia bahwa saya rodok masuk angin gitu guys. Inilah guys, ini juga bisa diambil hikmahnya ya guys ya, karena apa ya, tanggung jawab saya, karena semuanya harus harus kita jalani. Jadi waktu itu sebetulnya saya juga nggak sakit guys, tapi nggak tahu kenapa terus sakit. Jadi masih sakit. Setelah dia selesai dioperasi, malah saya terus yang sakit gitu. Tapi nggak apa-apa, ini semua buat pengalaman ya Mas. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena waktu itu saya tidak bisa menungguin jenengan sampai kamu pulang Mas. Tapi insya Allah kamu juga baik, karena saya juga setelah sembuh saya juga ngebel ke dokternya, dia udah pulang ke Indonesia, dia udah baik, udah bisa kontrol ke Indonesia gitu loh. Pokoknya udah pulang ke Indonesia. Waktu itu tidak ada yang tahu guys saya sakit guys, karena saya tidak ingin memberitahu siapapun, karena saya ngerti semua saudara saya di sini bekerja. Kalau memberitahu malah ngerepotnya, kasihan nanti dadak ngomong juragane mau kasihan. Enggak, biarlah saya lebih tenang. Mungkin Tuhan nyuruh kamu harus tenang dulu di rumah sakit biar pikirannya nggak kemana-mana gitu. Tapi pikiran saya cuma terbentur Mas itu, insya Allah. Tapi alhamdulillah ada Mbak Es ini yang terus nungguin dia, yang nengok gitu guys. Saya matur nuwun sekali sama Mbak E yang perhatian sekali juga dengan saudara-saudara kita pelaut Indonesia. Waktu itu saya mohon maaf sekali ya Mbak yo, ada nggak usah saya sebutkan namanya, nanti nggak enak jadinya gitu guys. Ini pengalaman saya nunggu sakit malah sakit ya guys yo. Saya kira sampai sini dulu ya guys. Saya jangan lupa loh subscribe itu gratis ya guys, untuk saya semangat terus untuk memberikan informasi semuanya apa yang saya alami dengan pelaut-pelaut kita yang ada di Spanyol, khususnya di Las Palmas yo guys yo. Saya kira sampai sini dulu ya guys. Kamu bisa jaga keselamatan jenengan sendiri, jaga baik-baik, jalan yang lurus. Insya Allah kita berangkat sehat, pulang sehat, bawa rezeki yang halal barokah berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wario, hati-hati ya Mas, baik semuanya.